Hai Cinta, kembali lagi bersama aku Melin di section lebih dalam bersama tarot ya gitu. Jadi kemarin sudah ada kartu nol, The Fool sama The Magician yang satu, dan sekarang dari Major Arcananya itu ada kartu kedua, yaitu ini seperti kalian lihat ada namanya tuh The High Priestess gitu ya. The High Priestess itu kita lihat dulu lambangnya itu tuh adalah ada seorang pendeta perempuan. Ini kalau dalam kepercayaan sana, kepercayaan kalian Christian, itu ada seorang pendeta perempuan yang bijaksana dan penuh pengetahuan. Ia tuh duduk di apa namanya, di antara dua pilar, satu hitam satu putih gitu ya. Quartz ini hitam dan jacin ini putih. Ya maaf kalau aku nggak paham-paham banget gimana cara bacanya. Yang melambangkan dualitas dan keseimbangan. Jadi satu ini keburukan, satu ini kebaikan, gitulah kira-kira gitu. Di belakangnya ada tirai gitu kan, ada tirai, ini tirai, aku nggak salah, kalau aku nggak salah ini sih buah delima yang di apa, dibelah gitu. Ada dapat tirai bergambar delima, simbol dari kesuburan dan feminitas suci. Jadi kalau kalian tanya lagi kenapa harus buah delima, ini tergantung ini yang namanya pilihan dari creatorsnya sendiri di zaman dulu gitu ya. Dan di sini juga ada kayak lambang bulan sabit gitu. Jadi apa sih maknanya? Ya, kalau bisa dibilang makna pertama gitu ya, makna utamanya itu, ini seseorang yang memiliki yang namanya pendeta, yang berhubungan dengan kitab suci, dengan Tuhan gitu ya. Ini pastinya ada intuisi dan kebijaksanaan batin. Ini menekankan pentingnya mendengarkan suara hati dan intuisi sih. Ini lambang dari apa sih? Pemikiran terdalam gitu atau pengetahuan terdalam gitu. Ya, pengetahuan terdalam ini juga pengetahuan suci yang melambangkan akses kebijaksanaan besar gitu, spiritual dan pengetahuan tersembunyi. Ini lebih ke pengetahuan tertinggi sih, spiritual. Dan juga bisa representasi dari alam bawah sadar, menggambarkan hubungan pikiran dengan bawah sadar dan aspek tersembunyi dari diri sendiri. Kuat ini tuh kuat banget. Dia sama kayak, ya kalau The Star sih bisa hampir-hampir sama juga sih. Ada yang namanya something, harapan-harapan gitu ya, bawah sadar gitu. Dan tapi ini lebih ke apa ya? Ini tuh powerfulnya itu tuh beda gitu. Dan terakhir ada makna suci, representasinya itu tuh dia juga sebagai namanya femininitas suci gitu ya. Feminim, ya yang namanya pendeta perempuan, ya seperti kita tahu bahwa dalam ajaran Kristen itu yang namanya pendeta itu perempuan, mereka kan tidak menikah dan pasti tidak dijamah oleh laki-laki gitu pada dasarnya gitu ya, aturannya. Dan kalau kita membaca, bisa saja ini sebagai kartu, sebagai introspeksi, mengajak merenung dan melihat dalam diri sendiri seperti aku bilang tadi. Ini karena ini pengetahuan suci, lambang dari how to say, pokoknya ini tuh deep sih, berkaitan dengan keadaan diri sendiri, dan ada baik ada buruk, pengetahuan dalam di sini. Terus ada mendengarkan intuisi gitu ya. Kalau ini datang berarti memang kita harus mendengarkan, sebenarnya ada intuisi yang datang gitu. Yang kenapa dibilang intuisi, karena intuisi itu sesuatu bukan kalimat, tapi berita yang kita dapatkan dari, nggak tahu kita dari mana gitu. Namun itu tuh ada, dan ketika dilakukan ya itu benar. Dan juga ada yang namanya keseimbangan antara baik dan putih, baik dan salah gitu. Antara aspek logis sama intuitif juga harus ada keseimbangan. Dan ada juga potensi kreatif gitu ya, inspirasi yang tinggi. Karena ini tuh seperti aku bilang tadi, pengetahuan yang tinggi, pengetahuan yang suci pasti bakalan berbeda dengan yang namanya pengetahuan biasa aja. Kalau dia terbalik, tapi aku jarang banget sih kalau bacain terbalik.
kecuali ya aku bilang ya udah mau terbalik, oke. Ini ada sesuatu intuisi yang terhalang atau kekuatan yang terhalang, ada kurangnya kepercayaan diri, ada juga informasi yang ditahan atau ada sesuatu rahasia gitu. Pada intinya The High Priestess ini mengajak kamu, siapapun yang membacanya itu, untuk menyelam pada keadaan diri sendiri sih, mempercayai kebijaksanaan batin dan membuka diri terhadap pengetahuan spiritual yang lebih tinggi. Ini tuh kayak holy banget sih ininya, pemaknaannya. Jadi ya demikian ya kuncinya dari yang namanya kartu The High Priestess. Aku pikir cukup sekian. Thank you for watching dan semoga ini bermanfaat untuk kalian ya. Bye bye.